kami sampaikan ke Pak Direktur, Pak ini apa namanya, kita perlu benar-benar juga memperluas pengetahuan awareness publik terkait ini. Karena kan kalau sekarang itu kan ini kan bisa belajar, nggak perlu sertifikat, bisa belajar ke YouTube. Orang nggak tahu coba-coba itu sebenarnya udah nggak fungsi. Dia perlu tahu. Saya lagi belajar hacking tanpa konsensi Mbak. Saya masuk ke komputer Mbak itu udah 6 tahun namanya. Kalau saya delete filenya udah 8 tahun jadinya. Udah manipulasi ya. Kalau saya isi segala macam, saya sebarkan tambah lagi 4 tahun ya. Jadi artinya udah apa namanya, sebenarnya undang-undang ITE itu perlu juga kita, apalagi udah direvisi tahun 2024 kemarin, itu perlu kita kami juga sekarang kan dapat tugas Bapak Ibu untuk bikin PP-nya dalam bentuk revisi PP 21 terkait sama undang-undang ITE, karena undang-undang sendiri direvisi. Jadi memang apa, di samping tentu pemberdayaan di sektor lainnya, baik apa dari sektor kayak apa, ketika kemarin dapat undangan dari Siberkreasi, wah ini kita harus segera nih. Kita harus apa, memprioritaskan apa, karena ada kaitannya kan. Ini kan sekarang proses mitigasi sedang berlanjut, teman-teman di LAIP bersama-sama dengan cyber apa namanya, penelitian ininya, dampaknya ke masyarakat gimana, awareness publik itu perlu ditingkatkan, dan itu bukan hal yang lebih mudah daripada mitigasinya sama suitnya ya. Ngomong sama Pak Menteri, ngomong sama Pak Rektor juga, ini perlu benar kita dorong. Di samping ya tentu ya pemanfaatan aplikasi informatika untuk penguatan publik secara umum, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Itu mungkin apa dari kami, mungkin Pak Direktur ada yang mau ditambahkan. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi saya menambahkan teman-teman, saya juga mungkin memperkenalkan dulu bahwa Siberkreasi ini di dalam struktur organisasi ada dari Direktur API, namanya Mbak Rizky Emilia atau Mbak Vicky, yaitu Ketua Bidang Program dan SDM. Jadi kita selalu koordinasi. Yang kedua Pak Dirjen dan teman-teman Siberkreasi, kami sering dipertanyakan oleh Pak Menteri, kemudian DPK dan terutama teman-teman auditor internal. Sebetulnya program yang kita bangunkan manfaatnya begitu banyak, menjangkau sekian juta orang di Indonesia. Tetapi alangkah mirisnya bahwa dasar yang dipakai itu hanya pasal 40 Undang-Undang ITE yang itu menurut kami. Nah, karena itu saya yakin teman-teman di Siberkreasi sudah pernah menginisiasi namanya Impres terkait program literasi digital ini. Nah, mungkin di depan saya mau bantuan dari teman-teman juga Pak untuk bisa mendorong. Waktu itu Pak Bella, Pak Ismail sudah menjanjikan untuk bisa menyambungkan dan teman-teman di sekretariat negara. Deputi, lalu Pak Deputi belum agar supaya nanti kalau menangkap dari Impres ini bisa segera didorong menjadi tambahan kami untuk bisa macam-macam mungkin bisa daerah menjadi dana khusus atau komponen, sehingga memang program literasi digital ini ada kebijakan yang kuat gitu, yang mendasari kita supaya bergerak ke seluruh Indonesia. Itu Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Ahmad atas kesempatannya. Senang bisa berkenalan dengan Bapak langsung setelah ramai sana sini Pak ya. Dan senang sekali saya begitu lihat ada nama Bapak, saya langsung googling Pak, kebiasaan Pak kami Pak, langsung mencoba. Saya waduh, ini sepertinya orang yang tepat untuk kemudian bisa diajak diskusi juga nih Pak tentang perkembangan digital. Jadi izin memperkenalkan terlebih dahulu, tadi mungkin sudah kawan-kawan sampaikan, memang Siberkreasi ini kita inisiasi di bulan Oktober 2017. Ini sifatnya multi stakeholders,
Situ dari pemerintah ada Kementerian Kominfo, dari masyarakat sipil ada, dari akademisi, technical community, dari private sektor ada. Kumpul waktu itu masih zamannya Menterinya Pak Rudiantara. Terus kita sering berjalannya waktu, memang banyak sekali salah satu dukungan yang besarnya juga dari Kementerian Kominfo, dari Aptika, Direktorat Pemberdayaan Informatika yang sekarang dipimpin oleh Pak Slamet, itu banyak sekali juga memberikan dukungan-dukungan banyak sekali Pak. Selain juga dari kawan-kawan yang lain, teman-teman Abdi juga tergabung di sini, teman-teman yang lain juga. Nah, ini izin saya perkenalkan satu persatu dahulu. Ini sebagian dari pengurus dan pengarah yang banyak membantu terlibat di periode yang sekarang. Ini Om Fajar Eridianto. Ini beliau, jadi kami ini hub dari organisasi, jadi Pak. Jadi hub dari institusi organisasi, bukan perorangan. Nah, ini Pak Fajar Eridianto ini sehari-harinya ngurusin namanya Relawan TIK Indonesia. Relawan TIK Indonesia itu ada berapa ini? Kita ada sampai sekarang nih kejar-kejaran dengan provinsi yang baru, jadi masih ada belum yang sana Papua yang itu belum full, tapi kita ada di semua tempat yang 6.000 gitu. Nah itu mudah-mudahan bisa diperpanjang dari teman-teman semua. Jadi gegedugna kalau kata orang Bandung. Iya. Ya. Nah ini Relawan TIK juga punya sejarah panjang, bahkan sebelum ada Sumber Kreasi, Relawan TIK ini lebih dahulu, karena salah satu bidangnya adalah di Kementerian Kominfo juga, waktu itu di Direktorat Tempatnya apa? Di PI juga. Iya, di PI juga waktu Kami itu. dilahirkan, kemudian kami dilepas. Tapi saya Kayak di sapi gitu Pak, ayam di sapi gitu. Jadi gitu Pak. Dulu namanya direktoratnya masih ingat saya, pemberdayaan masyarakat. ya. Pemberdayaan masyarakat. Nah, kami banyak sekali kalau bergerak ke lapangan-lapangan itu melibatkan kawan-kawan Relawan TIK. Lalu yang sebelah ini Ndoro Kakung atau Wicaksono. Beliau ini lama sekali di media, Tempo dan kemudian di Maverick. Sekarang Ndoro banyak terlibat di urusan literasi digital dan transformasi digital menjadi Pelatihan Pranata Humas Pak. Terkenal kok. oh sebenarnya. Siapa yang nggak kenal? Siapa yang nggak kenal Ndoro Yang Kakung? kenalnya bukan Wicaksono, Ndoro Kakung. Ndoro Kakung. Ndoro Kakung. Iya. Makanya juga udah lupa nama aslinya. Sekarang aja ya, nama baru siapa ingat ya? kita nih. Sekarang kenal Pak. Benar-benar Pak. Lalu ini Mbak Mira Sahid. Ini organisasi yang dia dirikan dan sampai sekarang masih terus bergerak di isu pemberdayaan perempuan, namanya KEB, yaitu kelompok ya. Kumpulan. Kumpulan emak blogger. Blogger, teman-teman blogger Pak. Bahkan jauh sebelum Ertik ada ya, sebelum ada Mama sudah ada. Nggak mungkin. Mama dulu Istilah tetap apa ada. belum ada waktu itu kayaknya. ini banyak sekali bikin membuat pelatihan kepada perempuan di berbagai daerah, khususnya untuk, kalau dulu kan blog Pak ya, masih Iya. blog, tapi sekarang nama blogernya masih dipakai, tapi pelatihannya sudah banyak Iya. tentang digital, Betul. UMKM dan segala macam. Lalu yang sebelah kiri ini Om Kakek Jai, mau dipanggil karena baru punya cucu. Kakek Jai. Dr. Wijaya Kusuma dari Ikatan Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi PGRI. Ini salah satu pengurus juga dan sangat getol bikin kegiatan-kegiatan Iya. buat guru-guru. Kalau bikin webinar itu bisa ratusan guru ikut menyimak begitu. Dan sehari-harinya mengajar di Lab School. Lab Rawamangun. School di Rawamangun. Rawamangun Pak. Masa depan ini. Zaman bangsa ini. Guru. Guru. Kalau sebelah kanan ini Safira, ini tim sekretariat Siberkreasi yang berkantor di Sampurna Sampurna Strategi. Strategic Square. Kebetulan kami disupport oleh Aptika, punya ruangan kecil di Sampurna Strategic Square untuk base campnya sekretariat. Untuk menghubung menggunakan Hub ini. Iya. Lalu yang sebelah kanan ini Kang Asep. Kang Asep ini berapa kali ketemu? ini juga pengurus di nama Asep Sedunia ya. Iya. Founder. Presiden Asep Sedunia. Presiden. Asep Sedunia. Tapi beliau ini aktivis di komunitas Historia Indonesia. Dulu kita project bareng yang data budaya. Siap. Udah pernah. Iya, Ya. Nah, ini Belinda
Ini termasuk yang sekretariat. Nah sebenarnya Bea Pak Slamet. Nah itu kalau saya Doni kebetulan kalau di organisasi awal kami bergabung namanya ICT Watch, bergerak di isu literasi digital. Tapi nanti mungkin Bapak mudah-mudahan tidak kaget karena saya mungkin akan sering bolak-balik di sini karena saya berkantor di lantai 2 nanti Mas Wamen sebagai tenaga ahlinya Mas Wamen. Gitu. Seneng dong. Ya, Tinggal turun. nah Kalau mau ke kami tinggal turun. Ambil. itu Pak Dirjen. Jadi memang ada beberapa yang memang mungkin nanti kawan-kawan bisa tambahkan diskusikan. Tapi memang kami concern sekali pertama tentang terkait dengan judi online. Jadi di judi online dan hoax ini menjadi salah satu yang menjadi concern kami, di mana kami sebenarnya sudah membuat beberapa program dan beberapa microsite untuk yang kemudian terkait dengan judi online, misalnya di s.id Stop Judol atau Cek Hoax itu juga kami inisiasi bersama kawan-kawan. Kita banyak kegiatan-kegiatan seperti itu. Lalu pemberdayaan perempuan dan teknologi itu juga kami dorong karena banyaknya kasus-kasus kekerasan berbasis gender online yang korbannya nggak hanya perempuan tapi laki-laki juga, tapi itu banyak sekali itu terjadi. Yang kemudian juga menjadi concern kami adalah ini Starlink kan sudah dibuka nih, lepas dengan pro kontranya, tapi kami sih bahagia saja karena semakin banyak orang bisa mengakses internet. Tapi yang nanti akan menjadi tantangan adalah dan bisa-bisa nanti kena kominfo juga. Sekarang setiap desa modal patungan pasang Starlink, punya akses internet, tapi literasi digital belum masuk. Apa yang terjadi? Kotak Pandora. Sekarang saja judi online udah sedemikian parahnya, kebayang nih sekarang ada di mana-mana nggak bisa terkontrol. Saya yakin kalau ada apa-apa kasus judi online, pinjol ilegal segala macam, nanti yang kena sasaran tembak adalah pasti kementerian ini, gitu. Yang kena juga nanti literasi digitalnya juga. Ini ngapain orang-orang literasi digital nih kerjanya di Jakarta dong ngadem AC gitu. Nah ini kami tentu saja butuh kolaborasi, koordinasi juga dengan teman-teman Kominfo, apa yang bisa kita kerjasamakan. Kami memang selain membuat banyak kegiatan onsite maupun online, kita juga berpatokan pada 4 pilar literasi digital, Pak Dirjen. Ada digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethic. Itu masing-masing ada turunannya berupa modul-modul. Jadi sebenarnya sebagai perangkat kerjanya turun ke lapangan senjatanya sudah ada. Memang yang kemudian bagaimana membuat ini menjadi masif gitu ya, terorganisir dan kemudian bisa terukur. Ini yang tentu saja karena kami relatif masih muda 2017 ini ingin bisa lebih kolaborasi. Dari Om Heri atau Dorkanto kawan-kawan ada pertanyaan silakan. Izin Silakan. bahwa saya silakan Pak Ketua. Jadi di dalam organisasi kami ada 150 tadi, itu memang banyak nih masing-masing organisasi pasti punya fokus masing-masing. Memang tadi Bapak sampaikan soal data, kemudian tadi barusan pinjol, sebetulnya juga ada pinjol itu kaitan dengan judi online juga. Dan juga kita punya Mafido di dalamnya. Jadi dalam kami menyampaikan literasi digital, memang paketnya sudah banyak ya, tergantung pada fokus masing-masing. Kami juga organisasi di dalam berkreasi tadi, salah 1, salah 2, salah 3-nya itu banyak juga berhubungan dengan kementerian lain. Seperti tadi kita soal desa, Starlink, yang memang isunya adalah dampak yang terjadi ini kalau boleh sok jago kita bilang ini adalah akibat kelalaian kami nih menjaga masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Karena tahu-tahu mereka bisa online tapi tanpa dijagain, tanpa dikasih tahu literasi digital. Sampai dengan saat ini kita sudah bergerak semaksimal mungkin lewat teman-teman direktorat juga mendukung dengan gerakan pandu digital gitu. Kemudian dari teman-teman saya berkreasi bahkan dengan IO juga kita bergerak masif sudah juga ya, tapi itu masih belum menyasar sampai ke dalam. Kita masih perlu perpanjangan tangan dan perintah dari Bapak untuk kami bisa melanjutkan apa yang kami kerjakan. Karena memang saat ini kita ngomong literasi digital itu sudah lebih spesifik lagi. Pengamanan data seperti yang sampaikan dengan adanya UKM level up yang baru nih, itu mereka memanfaatkan platform sedahsyat yang mereka tahu, tapi mereka
harus dikawal di belakangnya tentang data, tentang platform digital, digital payment, wallet dan sebagainya. Kemudian masyarakat desa dengan pilar desanya, 6 pilar desa, mereka digenjot untuk memanfaatkan aplikasi dan teknologi tanpa dikasih tahu tentang banyak hal digital. Kami belum sampai ke sana ya, tapi tentunya masih di kulit luar, masih harus masuk ke dalam lagi. Mungkin itu yang perlu sinergi lagi lewat Pak Slamet. Perintahkan kami. Kami melayani Pak. Saudara monggo. Kalau ini sekarang lagi gemar-gemar dengan air. Iya, iya. Saya sih nggak banyak Pak, saya harapannya dalam kaitan dengan cyber kreasi seperti yang selama ini sudah terjalin dengan baik begitu dengan Kominfo, utamanya Dirjen Aptika. Nanti kedepannya meskipun ini Pak Opi baru, saya kira kita tetap seperti dulu lah, bahkan mungkin lebih baik lagi lah. Iya, Dengan ke depan kami juga bisa lebih bekerja sama dengan Kominfo maupun Aptika dengan lebih baik. Jadi apa ya, harapannya sih itu aja. Harus lebih baik Pak. Lebih darurat begitu. Saya di bidang pendidikan Pak, karena guru di seluruh Indonesia. Alhamdulillah nih gerakan sudah mulai masif, banyak yang datang ke sekolah. Tapi kan pasukannya tidak begitu banyak ya sampai ke daerah-daerah. Jadi memang kita PGRI selalu berkolaborasi dengan teman-teman dari yang ada di cyber kreasi. Dan kalau kita mau jujur, kemarin pinjaman online itu kebanyakan korbannya guru ya. Karena memang sertifikasinya sering telat Pak, tidak tepat waktu, sehingga mereka berpikir nanti dibayar dengan sertifikasi guru gitu, ternyata telat, akhirnya mereka jadi korban pinjol. Nah di sekolah sendiri alhamdulillah dulu kita berjuang bersama teman-teman. Pak Rudiantara juga sudah ke tempat kami di gedung guru di belakang nih Pak, di Jalan Tanah Abang 3 dekat ini belakang. Kita dahulu memperjuangkan mata pelajaran TIK itu dikembalikan dalam kurikulum, karena tahun 2013 dihapus diganti prakarya, dan alhamdulillah tahun 2023 ini dengan menteri yang baru masuk mata pelajaran informatika. Cuman sayangnya belum sampai jenjang SD, baru SMP, SMA, SMK. Kita lagi berjuang di PGRI bagaimana supaya literasi digital ini masuk ke jenjang sekolah dasar. Karena nanti kalau kita bicara tentang Indonesia emas, ini anak-anak SD ini nanti yang akan masuk ke sana. Minimal berpikir komputasionalnya dulu lah masuk di SD, karena mata pelajaran sudah mulai banyak ya. Nah, gerakan-gerakan seperti ini selalu kita perjuangkan di teman-teman di PGRI, dan alhamdulillah Ibu juga mensupport kita. Sekarang lagi di luar negeri nih, lagi pemilihan guru se-ASEAN di luar negeri. Jadi alhamdulillah Bunda Unifa, Prof Unifa terpilih jadi kepala organisasi guru se-Asia Tenggara. Nah, jadi kita punya ini besar juga nih, karena harus jadi contoh tentang literasi digitalnya. Nah, jadi kita sekarang melaksanakan webinar terakhir kemarin kita webinar dengan Prof Eko ya, Mas Doni. Prof Eko tentang keamanan data. Ternyata Prof Eko Indrajit betul. Ternyata banyak juga guru yang masih belum tahu informasi tentang keamanan data ya. Terutama justru malah kita sendiri yang membocorkan rahasia-rahasia itu, jadi bukan orang lain karena ketidaktahuan itu tadi. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan ini terus bersamai oleh cyber kreasi, dan mudah-mudahan akan terus berlanjut dengan webinar-webinar yang masif. Dan memang alhamdulillah sekarang di Papua kita sudah punya jaringan organisasi, terutama kan Papua dipecah nih Pak. Ya ada Papua Barat, Papua Utara dan sebagainya. Sedikit demi sedikit teman-teman yang di Papua sudah mulai masuk ke organisasi kita. Itu saja Pak, informasi dari PGRI. Ya. Ya Mas ya. Siap. Terima kasih Pak Ketum, Pak Dirjen. Ini pertemuan terakhir udah lama dulu sama Kang Doris ya. Doris Mustaqim. Dulu kita garap, kita perkuat perpustakaan digital budaya Indonesia, dan itu inisiasi dari Pak Dirjen luar biasa. Makanya pada saat Pak Dirjen datang ke sekretariat kami waktu itu yang sama Kang Doris sama satu lagi saya lupa, minta kolaborasi dengan kita langsung ya positif, kita support. Alhamdulillah itu menjadi pilot project untuk digitalisasi budaya bangsa kita, dan
itu diakui oleh Kementerian Kebudayaan juga. Itu dan pokoknya bangga lah sama Pak Dirjen. Nah, KHI sendiri bergabung dengan Siberkreasi itu sebenarnya kita tahu Siberkreasi sejak awal diluncurkan ya, karena ini teman-teman lama ya, teman-teman ini, tapi baru mulai dekat itu 2018 dan akhir 2019 awal 2020 baru bergabung ya menjadi minta jejaring, tapi 2022 saya baru mulai jadi pengurus ya di Siberkreasi, sekarang di kerjasama di bagian koordinator divisi kerjasama. Nah, komunitas Historia sendiri kita berdiri di 2003 Pak Dirjen ya. Dan kita melihat perkembangan saat ini sangat masif ya, signifikan. Yang menarik adalah hari ini saya menemani Dubes Amerika yang baru di Kota Tua. Jadi saya dari Kota Tua langsung ke sini naik Gojek. Nah, ada satu pembicaraan soal cyber security tadi, soal AI ya. Dan beliau sampaikan apa ini gitu. Sementara di Amerika mereka sangat ketakutan Islam. Jadi waktu saya ke Amerika itu bulan Juni tahun lalu, itu mereka tuh hanya 2 pembayaran, kartu atau cash. Ketika mereka kesini, mereka adain, mereka tuh takut. Orang Indonesia ini nggak takut apa ya? Tadi juga Kang Asep dan teman-teman tuh nggak takut. Gimana lagi ya, kita ini sudah jauh meninggalkan Amerika. Di toko-toko seperti Alfamart, Indomaret di Amerika itu koran, majalah tuh satu dinding penuh. Di kita kan udah nggak ada gitu. Jadi Amerika ini secara digital dan mereka tidak punya gerakan literasi digital seperti kita. Mereka tidak punya Kominfo. Ya, mereka tidak punya Kementerian Informatika. Ya, informatika diserahkan ke state masing-masing urusan itu. Jadi ya, mereka cuma ada 16 kementerian ya. Kita bentar lagi mau 40 katanya. 40 kementerian gitu. Jadi saya pikir gini, tadi Pak Ketum sudah menginisiasi senior nih, para pengarah juga. Semestinya ketika bayi lahir di Indonesia ini bukan lagi tentang papan pangan, tapi soal digital, literasi digital ini harus dari awal, harus dari. Jadi baca tulis hitung ini sudah terlalu biasa gitu. Kita mesti tambahkan satu literasi digital, ya, diberikan kepada anak kita sehingga ketika dia berdiri berhadapan dengan orang, terutama berhadapan dengan gadget, dengan TV, komputer, dia udah bisa punya barrier, punya benteng. Nah ini kan yang belum Pak Dirjen. Nah makanya tugas teman-teman guru, ya, mama blogger, TIK, influencer, ya. Kami di komunitas sekarang kami punya 27.500 anggota di komunitas Historia Indonesia di dalam dan di luar negeri. Nah kebetulan saya juga pendiri paguyuban Asep Dunia. Orang-orang yang nama Asep ini ada 7 juta terjadi. Ya, data kami 7 juta orang yang bernama Asep. Bikin literasi digital buat Asep ya. Maksud saya. Jadi ini bisa jadi pilot project dan untuk khusus yang namanya Asep ini sejauh mana literasi digital ya. Bisa di riset juga. Nah mungkin itu Pak Dirjen, saya kira kami kesini tujuannya adalah menyambut Pak Dirjen ya, memberikan selamat kepada Pak Dirjen, juga menjaga hubungan baik selama ini dengan Aptika gitu ya, dan kita terus berkolaborasi untuk mengawal literasi digital bagi anak-anak bangsa kita. Tentu juga untuk orang-orang tua ya, makanya ada mama blogger, ada Dora Saya belum tua. Ya, Saya belum tua. Mama tapi belum tua. Mama Gen Z Pak, milenial. Gitu Pak Dirjen, saya kira itu. Terima kasih, mudah-mudahan niat baik kita ya, kami dan Pak Dirjen juga bisa dimudahkan dan dilancarkan dan segala rencana Pak Dirjen ke depan bisa sukses. Amin. Semua dukungannya. Siap Pak. Jadi begitu kira-kira Pak Dirjen. Jadi harapan kami memang ini ada PR bersama. Kita paham bahwa infrastruktur terus dibangun dan digenjot, khususnya dengan penetrasi internet. Karena kita tahu penetrasi internet juga kita pahami bisa meningkatkan banyak hal dari sisi ekonomi dan segala macam. Tetapi di sisi lain kalau kita lengah itu, ya akhirnya banyak nih yang terbuka kotak Pandoranya, negatifnya keluar.
selama ini kami selalu pendekatannya adalah di sisi hulu, kami mencoba mengistilahkannya. Di sisi kalau di sisi hilir ini adalah biasanya kalau di hulunya gundul begitu pasti kan di hilirnya banjir. Jadi sekarang adanya cudol, adanya macam-macam pornografi internet segala macam, kejahatan ini membanjiri di sisi hilir karena dulu sekali tanpa bermaksud menunjuk siapapun, dulu sekali internet masuk dan kemudian dibiarkan, tidak banyak yang melengkapi dengan literasi digital. Yes. Sehingga sekarang kita seperti kena imbasnya dari bertahun-tahun silam kita terlena dengan teknologi internet. Sehingga kita melihat bahwa di sisi hilir itu ada penegakan hukum, apakah itu pemblokiran, apakah itu kemudian dengan pidana, di mana undang-undang ITE juga difungsikan di situ dan banyak hal. Tapi kemudian kita mencoba menyemaikan kembali di sisi hulu ini, menghijaukan kembali dengan cara literasi digital. Tetapi memang literasi digital atau yang sifatnya apapun edukasi itu tidak dalam kayak Roro Jonggrang semalam beres begitu. Ini butuh waktu kerja panjang, jangka panjang, dan tentu saja dukungan multi stakeholders termasuk dengan pemerintah dalam hal ini kemudian Kominfo, Dijen Informatika dan direktoratnya Pak Slamet sekarang yang pasti saya yakin pusing sekali. Ini bisa kemudian kita bisa terus berkembang. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Izin Pak, saya mau menambah. Tadi apa yang disampaikan Bapak Kapung, Erik semuanya, teman-teman, anak saya, itu memang betul. Jadi memang PR kita banyak, resource kita terbatas. Jadi seperti apa yang kami yang saya sampaikan tadi, memang kita harus ada segala prioritas. Apa yang disampaikan Pak Kedung terkait 4 pilar itu memang ada, tetapi kan kita harus mengikuti mempunyai program jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Jadi kalau kami boleh coba, mungkin ada penekanan yang lebih dibanding yang lain. Yang pertama adalah saya setuju dengan kita, Pak, karena itu mempunyai concernnya Pak Menteri. Ya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan saya percaya. Dan yang ketiga adalah hoax. Kenapa hoax? Karena mendekati pemerintah. Jadi mungkin kalau teman-teman dari federasi sepakat dan tentunya mohon arahan Pak juga, apakah ketiga ini dulu yang harus kita selesaikan dengan sana, supaya nanti kalian yang berlaku itu bisa berbicara. Karena kami yakin seperti apapun infrastruktur kalau kita bangun, tapi kalau manusia dan manusia, Iya. Betul. seperti kejadian yang di sebelum monitor, sebelum kejadian itu, saya dapat info itu dari direkturnya sendiri bahwa ketika pemerintah daerah kita kasih terkait PDN gitu. iya, itu oleh orang-orang Pemda itu diserahkan oleh PDN dan jadi ASN-nya sendiri tidak mengerti bagaimana cara mengoperasikan PDN. Itu. Jadi Yang kedua, saya setuju dengan Pak. Kenapa Pak? 2025 atau bahkan mungkin setelah pelantikan, biasa kita itu ada kata-kata namanya sifat pendidikan akan berlebih. Nah ini memang kolaborasi ya. Jadi sebelum bertemu dengan Bapak, saya sudah sampaikan, mohon dukungannya Pak. Kalau kita nggak ada peluru, kita nggak bisa jalan juga. Nah, mungkin saya bisa untuk teman-teman dan mohon dukungan Bapak untuk usaha literasi digital lebih sedikit. Ya, lebih masif. Iya, fokusnya kita sepakati, ya Pak, fokusnya Pak. Kemudian kita berusaha. Jadi mungkin yang 4 pilar ini agak dipilah-pilah gitu ya. Mana kira-kira yang sifatnya untuk menyelesaikan dalam jangka pendek, kemarin masuk ke 2025 dan sampai selanjutnya. Itu Pak Dijen. apa? Sebenarnya terima kasih sekali nih. Dari jenguk, jenguk. Apa namanya? Senang sekali ketemu. Ini 4 pilar saya kira ini sudah komplit Pak. Iya. Ini diturunkan ya sudah menyentuh semua
aspek Iya. isu sebenarnya apapun ini. Dan benar Pak, apa namanya, kalau tadi Pak Doni bilang Islam itu di hulu, sekarang itu memang udah saatnya hilirisasi digital Pak, digilirkan semua. Itulah keluar dampak-dampak negatif. Kalau di air itu kan di hilir itu masalah kan, banjir, ada apa segala macam. Nah ini kita pun gitu, ketika mungkin banyak persoalan ketika ini masuk ke Indonesia, kita sendiri sekarang dalam kondisi hilirnya, pinjol ilegal, bersaudara kandung sama Judol. sama judol gitu kan. Terus apalagi namanya kayak hacking, orang-orang hobi segala macam hacking. Ini apa cerita aja Pak, apa sharing hari ke berapa gitu kami ngobrol terkait sama PDA. Jadi ada beberapa kasus misalnya ketahuan satu website pemerintah itu di face, kemudian dicari tahu sama tim yang di saya tersebut, cari tahu siapa, dapat orangnya Pak, titiknya di mana, tahu sama polisi cybercrime di daerah Jawa Tengah. Kita datengin Pak, katanya didatengin, pas dicek rupanya seorang guru Pak, guru lagi mencoba-coba software pen testing. Tertarik mungkin sama YouTube sama apa, dia coba-coba segala macam, dan katanya dia mau bikin apa namanya cara tulis terkait sama ini. Terus katanya, ibu dia apa? Perempuan. Enggak, yang ngomong ke kami ibu Pak, yang sharing. Jadi bapaknya gimana jadi? Udah kita nggak tega Pak, nggak tega dan seterusnya. Dia bilang hal seperti ini yang membuat menjadi hack itu jadi biasa. Betul. Gitu. Ini yang biasa. Padahal harusnya ya kita bantu, mungkin ada pendampingan berikutnya, tapi tetap hukum tegak sehingga komunitas itu mengerti. Jadi Pak sekarang itu Pak udah biasa ini Pak. Ini mungkin teman-teman sudah kreasi. Kalau misalnya ada komunitas salah satu hubnya jadi hub komunitas cyber security misalnya, itu biasa tuh malam mingguan itu artinya pilih satu website pemerintah. Target. Terserah mau di DOS, mau ransom, mau di face, atau mau apa. Jadi minimal ngambil akun Pak, ambil akunnya, dapat kredensial, dijual di dark web. Gitu. Apa namanya? Hal itu jadi biasa kita cyber security. Padahal jadi hiburan malam mingguan yuk. Itu kode sekarang. Udah sebulan ini mereka pakai istilah itu, nanti berubah lagi istilahnya Pak. Terus seandainya berubah lagi. Jadi apa namanya? Hal seperti ini yang ini sebenarnya kan bagus juga ya, ada orang yang rajin belajar segala macam, tapi kan kemudian karena Untuk negatif. betul. Salah satu yang kemarin kami juga sempat ngobrol sama salah satu direktur di PAI membuat gini Pak, cerita ketika ada undang-undang baru di Amerika Serikat terkait cyber security, terkait data misalnya, itu akan rame di komunitas hacker ngomongin itu Pak. Jadi orang-orang yang berlatar belakang non hukum itu jadi membahas. Takutnya saya ngetik sesuatu jadi ilegal, itu dibahas. Kalau di kita ada 2 kali revisi undang-undang transaksi elektronik, itu ramenya di kalangan lawyer. Saya kan nggak peduli Pak, karena nggak pernah dipenegakan. Kita kenal kasus Biorka, kita kenal kasus segala macam dan sebelumnya. Ini apa namanya, tidak pernah ada penegakan hukum yang jelas. Sehingga bahkan itu menjadi bagian dari studi. Ini berat juga tugas Pak Guru ini Pak. Iya. Pak. Karena anak-anak didiknya itu pintar-pintar Pak. Lebih pintar dari gurunya. Biasa gitu, tahunya dia udah jebol siapa, wifi segala macam. Jadi apa namanya, ini bukan hal yang sederhana. Kalau menurut saya itu Pak, itu salah tugas yang penting dari itu dan semua kominfo sebenarnya. Yang nggak gaptek itu harus dibikin, yang gaptek itu harus dibikin jadi nggak gaptek. Yang nggak gaptek itu mesti dibikin jadi perkasa Pak. Secara digital. Jadi sebenarnya rumusnya sederhana itu Pak. Jadi apa namanya, ya kita mungkin udah berhasil, kita udah dapat itu yang gaptek apa segala macam, game jadi lebih tidak gaptek. Udah ngerti, nggak boleh share untuk KTP grup. Kita nggak tahu siapa aja dalam grup itu. Dan apa namanya, sebenarnya kan istilah data bocor itu kan nggak tepat sebenarnya Pak, secara bahasa gitu ya. Data bocor itu, tiap kan data bocor ya.
kita membocorkan data dengan sukarela. Persoalannya adalah ketika itu disalahgunakan, penyalahgunaan data atau pencurian kredensial, itu sebenarnya yang jadi yang jadi persoalan. Kalau itu saya kira udah jelas juga di undang-undang PDP, dan itu menjadi tugas kami. Mungkin nanti bisa dibantu juga kami berkreasi masukan terkait PP untuk peraturan pemerintah terkait undang-undang PDP tentang kesenangan seperti apa. Itu akan banyak diatur di sana, dan bikin banyak orang sakit kepala kan, Kang Sep. Ya. Banyak banget orang sakit kepala sekarang begitu ada udah jadi perbankan. Mulai dari ini gimana ini? Saya bilang sempat sebelum jadi duduk di sini Pak, kami sempat ngomong sama Pak Presiden. Pak, ini lucu Pak Indonesia. Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia ini yang perlindungan data pribadi itu diundangkan lebih dulu daripada keamanan cybernya. Amerika itu nunggu berapa tahun? 6 tahun. Iya, benar. Bisa dulu baru ini. Di Uni Eropa juga begitu. Masing-masing negara bikin cyber, Estonia yang ini. Kemudian setelah mereka bersatu, ya mereka bikin GDPR untuk perlindungan data pribadi. Jadi kalau kita berbeda, kita PDP-nya dulu. Gitu. Sementara data udah jalan-jalan Pak, di jaringan itu, di cybernya udah jalan-jalan. Ini kalau PDP kan sebenarnya lebih ke endpoint, satu titik dijaga, dikit gitu Pak. Nah ininya sebenarnya datanya selalu berjalan, yang kita sebut sebagai data bocor itu kan jalan terus dia. Untuk apa data itu disimpan? Tapi ketika dipakai dalam bentuk transaksi, dalam bentuk dan seterusnya. Misalnya ada juga mungkin sehari dulu kan kita pemerintah sekarang salah tugas kami juga Pak itu mempercepat proses GovTech. Dari Pak Menko Marves kemarin yang rapat tugasnya itu percepatan terkait GovTech. GovTech itu lebih lagi dan seperti tadi kami di salah satu direktorat Pak minta bikin dong peta keawareness publik gitu ya, di daerah sampai level kecamatan terhadap IT. Itu benar Pak, tugasnya berat Pak. Di Papua itu masih merah. Itu masih merah. Sementara mereka akan menjadi tenan di pusat data, menjadi bagian di GovTech Pak. Itu benar-benar bisa bocor dari sana. Iya. Bobol dari sana. Sekarang ada itu Pak, ada dana khusus Pak. Jadi Jadi kami diminta untuk ikut tanda kutip menawar untuk contohnya game program supaya dana khusus ini tidak dibuat yang lambat karena merah tadi. Dananya sudah lama, pengawalannya sudah ya. Dananya sudah lama, dana khusus. Tapi untuk dana gitu ya. tugas kita sama-sama berat Pak. Sama-sama nih. Kita Iya. berbagi beban nih sekarang. Saya berbagi beban sama. Saya ingin nambahin Pak Dirjen ya. Tadi Pak Dirjen soal perlindungan data gitu. Di kita ini memang ada kecenderungan antara dia mungkin paham tetapi dia tidak mau peduli gitu. Ada yang kebanyakan dari kita ini kadang di luar kesadaran ya. Kayak contoh misalnya gini. Waktu sebelum berangkat ke Amerika saya diberikan kertas waktu pelajari. Salah satunya adalah tidak boleh foto sembarangan dan upload sosmed. Jadi kalau meeting kayak gini, kalau mau foto mesti izin. Dan apakah setelah dipoto itu boleh disebarluaskan di sosmed, itu harus izin. Jadi 2 kali izin Pak. Misalnya kita meeting gini, tim sekre foto terus dinaikin di sosmed gitu ya, mau pribadi mau institusi. Nah kita yang ada di gambar itu bisa protes. Di Amerika tuh takut digugat, takut disomasi karena makanya orang Amerika termasuk kita gitu orang Indonesia ketika nanti naik di sosmed kita digugat semua orang Amerika kan celaka juga gitu. Sebenarnya kesadaran itu sebenarnya yang belum ada di kita ini. Ya, Jadi itu nggak boleh dianggap enteng Pak. Bener. Itu nggak boleh. Saya setuju. Jadi memang RTIK ya. Influencer ini kita mesti ya mama semua ini kita mesti terjun bersama-sama dan seperti Pak Salam bilang nggak bisa kita sendiri ya. Pemerintah ini juga nggak bisa jalan sendiri semuanya gitu ya kan gitu. Dan ini informasinya tidak teman-teman mungkin pun bisa tahu. Lucunya gini, anggaran pendapatan belanja negara itu penggunaannya kan harus comply dengan pemerintah. Ya, artinya X rupiah itu harus bisa diukur. Kalau negara mengeluarkan rupiah, apa yang didapatkan? Kan gitu. Nah, lucunya begini, Pak Dito.
tahun 2020 sampai tahun 2024 dan setelah yang ini yang terakhir tahun ini Bapak dan Kementerian Keuangan itu sepakat dan ini menjadi pandangan kita bahwa target 5,5 juta itu harus unik. Unik itu pengertian lainnya bahwa yang pernah mendapatkan materi literasi tidak boleh boleh, tapi yang kedua nggak perlu dianggap sebagai KPR. Iya. Nah, kami berpikir begini kan, teman-teman juga mengeluh dulu. Saya mungkin Bapak juga teman-teman di sini dari SD sampai kuliah untuk mendapatkan pemahaman satu materi tersebut cuma 1-2 kali. Betul. Nah, kalau kita dikunci seperti itu untuk percaya ini, bagaimana masyarakat bisa pemerintah dan masyarakat umum mengerti materi seperti ini kalau cuma sekali. Maka oleh karena itu Pak Dirjen, nah mumpung ini belum diketok tahun 2025 ini kami lebih cenderung kepada pimpinan teknis sesuai dengan penerik apa mama blogger ini memerintahkan masing-masing. Inilah yang kami kasih beban untuk ke pemerintah karena mereka apa kelingkungan masing-masing itu dilakukan. Jadi ada outcome yang bisa kita sampaikan ke Kementerian Keuangan tidak sporadis sekali gitu. Jadi ada emosi yang menurut saya sangat bertentangan dengan karena mengubah mindset attitude di dalam digital itu tidak terus sekali. Betul. Sepakat. Gitu Pak. Jadi ibarat latihan yang seumur hidup. Silakan Pak, ini Iya. ada ala kadar ini. Izin Pak Dirjen sedikit menambahkan dari Pak Direktur ya. Kami sepakat sekali, khusus saya mak-mak karena saya lebih banyak di komunitas saya kan perempuan semua blogger dan bersinggungan juga dengan komunitas perempuan lain. Di Siberkreasi juga ada yang segmen-segmen perempuan dan saya sering kali ketemu dengan banyak mak-mak yang generasi muda-mudi sampai lansia gitu ketika saya memberikan sesi materi atau sharing. Jadi pemahaman literasi digital ini kadang-kadang itu tidak bisa satu kali pertemuan karena ketika setelah acara selesai itu di situ tuh baru bahkan aware aja mungkin baru buka mata doang gitu kan ya. Nah, sementara yang kita harapkan kalau indeks literasi digital kan paham ya kalau kita bicara unik ininya ya sampai si masyarakat Indonesia ini paham gitu. Tapi kalau saya melihat ini aduh belum lagi kalau saya masuk ke platform nih TikTok lah atau kemana yang kadang-kadang perempuan itu luar biasa kalau komen atau konten itu enak-enak kayak gitu. Belum lagi kemarin juga ada ya ibu-ibu katanya yang minum miras diupload gitu kan ya. Itu ya jadi perempuan juga ini menurut saya dan teman-teman di segmen perempuan itu dan parenting khususnya perlu juga perhatian lebih dalam ya untuk literasi digital ini karena emak-emak itu kadang-kala melabeli dirinya juga aduh saya mah gaptek gitu kan ya padahal anak-anaknya sudah dengan lincah memainkan gawai masing-masing gitu. Jadi harapannya tentu nanti di Siberkreasi juga kita sudah sejak kepengurusan Nomdon nih malah mendorong perempuan ini dengan segmen-segmen perempuan yang lebih intens supaya bisa terus meliterasi. Iya, dengan ketersediaan 30%. Narsum aja nggak boleh cowok semua ya gitu ya. Gitu. Jadi harapannya dari baik dari Siberkreasi maupun nanti dukungan dari Kominfo sendiri kita bisa juga merangkul lebih banyak kaum perempuan, pemberdayaan perempuan. Karena kalau bicara tadi Om Don juga menyinggung belum lagi KBGO-nya, belum lagi urusan gapteknya, belum lagi urusan etikanya gitu. Perempuan itu saya juga kadang bingung, saya sendiri kompleks perempuan itu Pak. Apalagi dia punya anak itu masalahnya. Iya betul. Berat banget tuh. Ibu bingung apalagi kita Pak ya. Saya sendiri suka bingung sama diri saya Pak. Tapi saya ingin nyambung lagi Pak Dirjen dari Pak Slamet sama Teh Mira ya. Kelihatannya Pak Slamet literasi digital kita ini menurut saya terlalu basic sementara ini sejauh ini karena saya sering mengisi workshop ya kemana-mana gitu soal literasi digital. Mungkin Om Ketum ya ke depan literasi digital kita bagi deh kayak dulu ada basic terus lanjut tingkat lanjut ya intermediate advance gitu ya ada 3 itu kan ini kita bikin beberapa sehingga yang bawa tadi tidak mesti unik yang unik nanti berikutnya Pak dinaikin levelnya Iya.
Betul. Ini. Hmm. Karena memang SD kita itu terutama di komunitas kita kan basic di bidang mulutnya itu benar-benar dasar. Ya. Walaupun kalau saya tak suka, nanti saya berikan. Walaupun dasar, kalau itu sering kita lakukan, Ya jadi fondasi. jadi fondasi. Betul. Tapi kalau cuma satu kali gimana itu salah. Nah, itu dia makanya. 2025 loh. Iya. Sampai paham Pak, bukan ngerti doang gitu kan. Iya. Berarti. Jadi tadi kita sudah tetapkan ada 3 isu yang kita akan fokuskan ya. Bully, kemudian hoax sama data. Nah dari 3 ini kita lihat paling enggak satu warga, satu netizen yang aktif sebagai netizen, di mana dia akan bersenggolan dengan banyak hal. Itu minimal 3 hal ini harus sudah Well, dapat presiden. Berarti dia harus tidak lagi unique user yang ini itu. Kalau kami sebagai pendamping masyarakat nggak peduli. Kamu udah pernah ngobrol, tapi si mereka ya aku udah pernah kok. Ini lain loh judulnya itu. Jadi kampanye tersendiri bagi kami itu. Ayo. Jadi memang di tahun 2025 seperti tadi Pak sampaikan, kita butuh banget dorongan untuk bisa kami masuk ke dalam masyarakat. Karena tadi Ibu Amira juga sampaikan, tapi yang Kang Hasan sampaikan ini kulit luar. Sebetulnya kalau di lapangan kami itu sudah dalam sih. Karena sekarang orang kampus tanya temanya apa kali ini. Nah itu udah langsung ke sana. Nah sehingga 4 pilar itu sudah per tema. Satu tema dengan 4 pilar. Karena dengan 4 pilar tapi temanya lebih biasa. Hari ini kami cuma ingin ngomong hoaxnya yang apa? Hoax tentang pemilu titik baru di PNRI. Nanti lebih dalam lagi. Lebih dalam. Sekarang sudah dalam. Ya. Tadi juga perlu dipikirkan apa yang disampaikan Pak Ketum dengan adanya data survei. Ya, iya. Itu daerah-daerah 3T. 3T, pelosok-pelosok. bersorak loh Pak, Starlink itu disambut dengan gembira. Artinya apa? Mereka nggak perlu izin lagi. Seakan-akan demikian. Teman-teman Amsi panik Pak. Iya, teman-teman Amsi panik. Dari umum sama dan menarik apa jadi kompetitif. Oh Amerika Telkomsel halo, saya kan langganan 250.000 itu cuma 50 giga awalnya. Sekarang 250.000 150 giga sekarang. Luar biasa. Itu lebih bahaya. Kalau sampai itu terjadi, aku akan bebas buang data Pak. Aku bebas searching, bebas pakai apa-apa. Itu lebih bahaya lagi Pak. Nah yang tadi kembali ke desa, Pak Kades dengan keleluasaan anggaran desa, itu sekarang sudah ada perbunya untuk bisa menggunakan data untuk teknologi. Selain ya. Nah artinya mereka sudah bisa beli sendiri satu perangkat harga berapa? 26 kemarin kita beli. Sekitar itu kalau kesana diwajibkan di undang-undang desa. itu iya Pak. Nah sementara pemerintah kan belum bisa masuk ke sana. Sementara Bakti atau provider kan melihat dari sisi bisnis ya Pak. Kalau nggak masuk ya itu boleh juga Bu, itu wajar sih. Nah akhirnya mereka beli sendiri, mengadakan sendiri dan langsung memanfaatkan itu alih-alih untuk memanfaatkan teknologi UKM-nya lah, penampilan desa cerdas dan banyak hal yang lain, tata kelola dan sebagainya. Tapi dia nggak menjaga etikanya, budayanya dan semuanya. Itu yang betul. Makanya kalau program ini kita masuk Langsungnya belum siap. ya programnya harus berlanjut. Kita kemarin Pak Direktur sampaikan dengan program pandu digital. Nah dengan program pandu digital lewat aplikasi digital itu si pandu-pandu ini harus berbaik. Itu cakep aja Pak. Saya lagi udah panduan digital. Ya, Ini cakep. bapaknya Panduan digital. yang melahirkan beliau. Digital scout. Bertanggung Wah, jawab. beliau ini bapak pandu digital ya. Digital spot. Izin Pak Dirjen kami itu tahun lalu ya sempat rapat teknik cybercam ya. Jadi kita pengen bikin kemah cyber gitu. Jadi untuk para jejaring ini belum terlaksana karena ternyata gimana Om Ketum ini ya. Mudah-mudahan tahun 2024 ini atau tahun depan bisa dibuat gitu oleh Pak Dirjen. Kalau yang sempat Pak, ya direktur mainkan aja Pak Direktur ya. Buatkan tema yang menarik sekaligus Bapak memberikan arahan ke kita. Betul, siap izin juga. Arah kita ke sana, Pak. Siap. Kita nggak bisa secara sporadis ke seluruh. Sudah memang perwakilan Yang mewakili Iya. semua. Ya, Iya. Contoh, bagian perempuan. Iya. Bagian betul. guru-guru udah itu. Pak, jadi lebih fokus
Tapi kita ngajinya datang. Targeted, segmented ya. Iya. Algoritma banget tuh. Algoritma banget. Itu bergabung sama kita ya? Iya, ada Iya, di Zoom ada. ini salah satu pengurus. Pengurus. Ya, Jadi ya serasa Kalau kenal. Bahan Iya. itu. Itu artinya Pak lagi cuti melahirkan. Oh, iya, Mbak Pak Kiki. Kiki. Iya. Rizky Amelia itu Betul. ketua tim bidang Koordinator literasi digital, iya. Wakil ketua umum di Siberkreasi juga. Izin juga nih Pak untuk mewajibkan seluruh anggota jejaring kami untuk hadir Siap. sampai dengan dan Bapak semua. Luar biasa. Iya, baik Pak. Pak Ketum ada. Terima kasih. Ya dari kami rasanya kangen juga bisa cerita seperti ini pada salah satu pengampu Siberkreasi. Jadi harapannya ini kan nanti kan juga akan kami sampaikan ke jaring kami. Kami ada kegiatan-kegiatan webinar bulanan yang mungkin nanti kami akan coba cari kecocokan waktu dengan Pak Dirjen. Pak Dirjen. Siap, harus. Untuk nanti bisa nggak usah panjang-panjang mungkin kasih opening, Iya. keynote begitu. Iya, Terus. perkenalan. Nanti berkenalan dengan jejaring, nanti akan ada apakah nanti di dalam acara rapat bulanan kami yang online biasanya, kadang-kadang kami biasanya hybrid juga kadang-kadang, atau nanti di acara Zoom yang memang spesifik bicara satu isu tertentu, itu nanti kami yang tentu akan kami Iya. mohonkan jadwal Bapak, nanti kita akan atur jadwalnya, dan mudah-mudahan kita bisa tetap berdialog diskusi seperti ini. Mungkin aja Pak. Iya. Ini awal Pak Dirjen ya, kita mulai terus. Iya. Iya, oke, siap. Untuk update sekaligus apa gitu Pak. Iya, iya mungkin. Saya juga kecap. Ya. Soalnya lagi bosan ya. Iya. Baru 6 hari. Ya, ya, ya. Iya. Masih panjang Pak jalannya. Siapa Iya. tahu kami bisa memperkuat nanti. Apa yang Iya, kita iya. kerjakan. Ya, karena Dijanantika ini salah satu universitas satu yang paling dinanti. Kita Iya. bilangnya si BPI. Ya, ya. Udah, seperti tahun kemarin begitu aja. Ya. BPI juga begitu. Antika. Iya. Bergerak terus. Iya. Betul, betul. Saya kemarin diundang teman-teman di IKP untuk FGD soal AI, Pak. Ya, saya masukkan juga soal digital literasinya juga. Kemarin Pak Masin. Iya, ini AI kesempatan dulu. Ya. Jadi AI-nya lagi berkembang, di literasi juga Ya, sekalian. betul. Ya. Betul. Biar bisa kecap. Jadi sekarang informasi dorong satu di internal kami sudah lakukan Pak. Sekarang lapor ke Pak Dirjen terkait pembagian tusi dan pembagian Pak. Jadi di BPSDM itu literasi terkait yang di tingkat advance maupun middle. Iya. Kemudian di IKP itu namanya literasi informasi. Kalau di Afrika Literasi literasi. digital. Wow. Bisa Jadi dipecah gitu ya. ya ini sudah disepakati oleh teman-teman dan proses sudah tanda tangan. Tinggal nanti dituangkan di dalam struktur koordinasi dan pemimpinan. Jadi masyarakat umum lebih banyak ke. Istilahnya dulu. Oh, Pakai kalau bicara literasi informasi itu dipakai. apapun segmennya. Apapun. Jadi informasi itu maksudnya bagaimana mengolah informasi, Komunikasi Iya. publik lah ya. komunikasi publik. Oh iya. iya. Tapi Masuk kalau fokus di sana berarti ya? Semua kan. enggak, informasi hub ya. Ah, Tapi bagaimana ngajarin orang? mengelola, menanggulangi dan Skill, sebagainya. skill itu kita. Iya, iya. Tapi kalau di BPSDM lebih ke sertifikasinya. Gitu. Jadi, Terima kasih. Siap. Pak. terima kasih banyak sekali lagi. Bu. Mau kenal kita berkenalan foto bersama? Iya. Boleh nggak? Mandatori pose. Mandatori. Di mana Pak Dirjen?